Kenapa Allah itu tetap menciptakan manusia kalau dia tahu bahwa manusia itu akan tetap jatuh dalam dosa, begitu ya? Iya, Kak. Ya, ini juga kadangkala sering digunakan oleh orang ateis untuk menyerang iman kita sebagai seorang teis. Mereka mengatakan Tuhanmu itu berdrama. Kenapa? Dia ciptakan manusia padahal dia udah tahu manusia itu akan berdosa, tapi dia tetap ciptakan. Jahat kali Tuhanmu itu sengaja. Nah, itu wajar dalam pemahaman ateis karena mereka tidak mengerti apa yang melatar belakangi semua itu. Jadi begini, kita kembali ke kejadian. Ini simak baik-baik ya. Di sekolah teologi kamu belum tentu dapat pelajaran ini. Betul, Kak, betul. Kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita, di sini adalah Allah Tritunggal Maha Kudus, menjadikan manusia menurut gambar, shalem, dan rupa kita, bet kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, serta atas segala binatang yang melata di bumi. Perhatikan bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Oke? Gambar dan rupa Allah. Nah, gambar Allah itu artinya apa? Merujuk kepada 3 hal. Yang pertama, berpribadi. Yang kedua, punya sifat kekekalan. Yang ketiga itu mengerti dan memahami eksistensinya, sadar dan berakal budi. Allah itu berakal budi, maka kita manusia berakal budi. Allah itu sadar akan eksistensinya, maka kita pun sadar akan eksistensi kita. Allah itu punya free will, maka kita tidak bisa tidak punya free will. Kenapa? Karena kita diciptakan menurut gambar. Siapa itu gambar Allah? Kolose 1 ayat 15. Coba kita lihat. Kolose 1 ayat 15. Siapa gambar Allah? Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung dan lebih utama. Siapa itu gambar Allah yang tidak kelihatan itu? Gambar Allah yang tidak kelihatan itu adalah Kristus. Jadi semua manusia di bumi ini, termasuk Adam dan Hawa, itu diciptakan menurut gambar Allah, yaitu Kristus sendiri yang tidak lain adalah firman Allah. Nah, ketika Tuhan ini menciptakan manusia menurut gambarnya, tapi belum diciptakan menurut rupanya. Nah, untuk menjadi serupa, tadi segambar ya dengan Allah. Segambar itu kita sadar eksistensi kita, kita punya free will, kita punya kehendak bebas, kita punya roh, kemudian kita memikirkan nasib kekekalan kita, itu segambar dengan Allah. Kita berakal budi, itu segambar dengan Allah. Tapi serupa dengan Allah. Untuk menjadi serupa dengan Allah, kita diuji. Apa itu ujiannya untuk dapat menjadi serupa dengan Allah? Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Untuk menjadi serupa dengan Allah. Serupa dengan Allah bukan berarti menjadi Allah. Artinya berteosis. Berteosis itu bersatu dengan Allah. Di dalam rahmat surgawi. Karena Allah itulah sang surga. Surga itu keadaan. Ya, jadi ketika dikatakan kita diciptakan menurut gambar, Adam dan Hawa sudah diciptakan menurut gambar, tapi belum dengan rupa. Nah, maka ketika Adam dan Hawa itu mau menjadi serupa dengan Allah, maka diuji dengan pohon pengetahuan itu. Nah, ujian pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, ternyata Adam dan Hawa gagal untuk menjadi serupa dengan Allah karena menyalahgunakan gambar Allah di dalam dirinya. Jadi manusia itu jatuh ke dalam dosa. Meskipun Tuhan tahu manusia itu akan jatuh ke dalam dosa, tapi pada saat ketika manusia itu gagal menjadi serupa dengan Allah, berteosis dengan Allah dalam rahmat surgawi, pada saat yang sama Allah menjanjikan Mesias. Jadi kalau ditanyakan kenapa Allah itu tetap menciptakan manusia tetapi dia tahu bahwa manusia akan jatuh dalam dosa,
Betul, kalau Allah itu menciptakan manusia dan dia tahu bahwa manusia itu akan jatuh ke dalam dosa, dan dia tetap menciptakannya, tapi tidak menyediakan Mesias, dia jahat. Tapi pada saat yang sama ketika dia jatuh, apa kata Tuhan? Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi Allah memulainya dengan kasih, dan menutupnya kembali dengan kasih. Jadi orang Kristen itu jangan bertanya kenapa hanya ada satu jalan, tapi pertanyakanlah kenapa masih ada jalan. Karena sejak semula nenek moyang kita yang tidak lain adalah Adam dan Hawa itu telah menyalahgunakan gambar Allah di dalam mereka, sehingga mereka gagal menjadi serupa dengan Allah. Apa sih yang membuat kita harus menjadi serupa dengan Allah? Tujuan kita sejak awal untuk seperti itu, untuk kekal bersama-sama dengan Allah. Karena tujuan Allah menciptakan kita manusia itu adalah untuk membagikan kasihnya kita sebagai manusia. Karena Allah itu kasih. Tritunggal itu adalah persekutuan kasih, dan ketika kita diciptakan, dia mengaliri kasihnya kepada kita. Dan kasihnya itu adalah kasih yang tak bersyarat. Kalau dia sampai tidak mengasihi, artinya dia bukanlah kasih. Jadi dia selalu mengasihi, tetapi kasihnya itu direpresentasikan tanpa membuang keadilannya. Nah, jadi kenapa Tuhan itu tetap menciptakan manusia ketika Tuhan itu tahu bahwa manusia akan jatuh ke dalam dosa dan akan mendapatkan hukuman dan ganjaran? Ya, karena manusia itu mau diuji sama Tuhan. Dan ketika Tuhan tahu bahwa dia akan gagal, pada saat yang sama Tuhan memberikan solusi, yakni Kristus sebagai Mesias. Jadi kita bukan justru hal ini menunjukkan keadilan Allah. Penciptaannya tetap terlaksana, tujuannya ingat, manusia tetap diciptakan untuk tujuan kasihnya, dan manusia tetap diselamatkan oleh karena kasihnya. Keadilannya tetap jalan. Kalau tadi kamu berkata bahwa kalau Tuhan itu ingin menciptakan manusia, tapi dia tahu manusia itu jatuh ke dalam dosa, kenapa dia tidak menciptakannya saja, tidak perlu diciptakan saja? Artinya Allah itu berubah, dan Allah itu tidak pernah berubah. Dia itu tertentu, dan dia adalah tentu di luar ruang dan waktu. Bagi Allah tidak ada sekarang, besok, masa lalu, masa depan. Bagi dia semuanya sudah selesai. Karena dia di luar waktu, sedangkan kita di dalam waktu. Gitu. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah itu adalah untuk mengaliri kasihnya. Gambarnya telah selesai, yaitu menurut Kristus yang adalah anaknya sendiri, dan menurut rupanya itu gagal. Kegagalan manusia untuk menjadi serupa dengan Allah. Pada saat yang sama Allah menyediakan solusi, yaitu Kristus yang bisa membawa kita di dalam kekekalan untuk menjadi serupa dengan Allah. Makanya di dalam kitab Wahyu kan dikatakan ada perkawinan anak domba. Perkawinan anak domba itu adalah perkawinan dalam budaya Yahudi, itu artinya penyatuan, persekutuan. Bersatunya Allah melalui Kristus yang adalah anak domba laki-laki dengan mempelai perempuan yang adalah kita, jemaatnya yang percaya kepada dia. Jadi ketika kita percaya kepada Kristus, nanti di akhir zaman kita akan dipersatukan dengan Allah melalui Kristus dalam kerajaannya yang kekal itu. Artinya tujuan Allah sejak semula itu dipulihkan kembali di dalam ruang dan waktu. Meskipun bagi Allah itu sudah selesai. Ingat, bagi Allah itu tidak ada hari besok, nggak ada. Pada saat yang sama Allah dia jatuh dalam dosa, pada saat yang sama tindakannya sudah selesai. Dan kita hanya menjalani tindakan itu dan kehendak yang Maha Kudus itu. Itu saja. Gitu. Iya Kak, makasih. Berarti kalau misalnya Adam dan Hawa berhasil untuk menjadi serupa, misalnya menjadi serupa dengan Allah pada saat itu, bagaimana kira-kira bagaimana dunia sekarang ini? Apakah hanya akan dilingkupi oleh sukacita dan damai sejahtera? Betul, betul. Tidak ada dosa, tidak ada kesalahan, tidak ada dosa, tidak ada penderitaan, tidak ada kesakitan, tidak ada kehinaan. Firdaus itu keturunannya Kak. Dia juga punya keturunan kan, makanya Tuhan bilang beranak cuculah.
penuhilah seluruh bumi. Oke, terima kasih.